Pemirsa, yang pertama dari Median Survei Nasional. Dari hasil survei periode 4 sampai 16 November 2018 dengan 1.200 responden, elektabilitas Jokowi Ma'ruf Amin berada di angka 47,7%, mengalahkan Prabowo Sandi yang berada di angka 35,5%. Sementara sisanya ada 16,8% responden yang masih belum menentukan pilihan. Kita ke informasi selanjutnya. Menurut Direktur Eksekutif Media Survei Nasional atau Median, jika ingin aman, elektabilitas pasangan Jokowi Ma'ruf seharusnya berada di atas 50%. Penyebab utamanya karena banyak yang menganggap masalah ekonomi dan kesejahteraan ini belum terselesaikan dengan baik oleh Presiden Joko Widodo, yaitu menurut 58,5% responden. Kita beralih ke survei selanjutnya, pemirsa. Dan berikut adalah hasil dari LSI Denny JA. Dari survei yang dilakukan pada rentang waktu 10 sampai 19 November 2018 dengan jumlah responden yang sama yaitu 1.200 orang, elektabilitas Jokowi Ma'ruf adalah 53,2%, sementara Prabowo Sandi ada di angka 31,2%. Dan yang belum menentukan ada 15,6% responden. Kita ke informasi selanjutnya. Berbeda juga dengan survei Median, hasil survei LSI Denny JA justru 70% lebih responden menilai kondisi ekonomi Indonesia dalam keadaan sedang-sedang saja atau baik-baik saja lah. Sementara 24% responden menilai kondisi ekonomi Indonesia saat ini buruk. Kesimpulannya, hasil survei kedua lembaga ini menunjukkan ada pengaruh yang kuat antara persepsi publik tentang ekonomi Indonesia dengan elektabilitas masing-masing pasangan calon. Nah, isu ini juga masih efektif untuk meningkatkan elektabilitas paslon maupun menjatuhkan elektabilitas paslon lain. Dan pemirsa, ekonomi berdaulat adalah salah satu poin dalam visi dan misi kampanye masing-masing pasangan calon presiden dan wakil presiden. Isu ekonomi menjadi program andalan maupun bahan sindiran bagi paslon. Kita akan lihat bersama-sama program ekonomi apa saja yang ditawarkan dan menjadi andalan masing-masing capres dan cawapres. Tim Anyus telah merangkumnya untuk Anda. Kita lihat informasinya. Pertama, kita mulai dari program ekonomi atau program andalan ekonomi dari pasangan Jokowi Ma'ruf Amin yang mengusung 4 isu utama, yaitu wirausahawan milenial, pemberdayaan perempuan, struktur ekonomi, dan satu lagi pemerataan pembangunan. Nah, infrastruktur ini sudah jadi jagoan sejak Jokowi menjabat 2014 lalu. Isu pertama adalah tentang wirausahawan milenial. Apa itu wirausahawan milenial? Jokowi Ma'ruf berencana akan mendukung terbentuknya wirausahawan baru, terutama dari kalangan milenial dengan sejumlah program. Di antaranya dengan memberikan pelatihan, insentif pemodalan, hingga menyediakan marketplace berorientasi ekspor. Kalau dilihat sekarang banyak sekali anak-anak muda yang sudah punya usaha dan sudah ekspor juga, mungkin hanya menambah lagi atau menggali kemampuan atau kapasitas dari milenial Indonesia. Selain milenial, perempuan juga dinilai berperan penting dalam perekonomian nasional. Sejumlah program yang disiapkan untuk kaum perempuan diantaranya adalah memfasilitasi para ibu dalam penguatan ekonomi keluarga dan memberikan teknologi, pembiayaan, juga pendampingan inovasi bagi para ibu untuk merintis usaha. Struktur ekonomi yang kuat juga jadi prioritas program ekonomi Jokowi Ma'ruf, diantaranya fokus pada pemerataan infrastruktur. Berarti ini tinggal melanjutkan ya, revitalisasi industri dan reformasi ketenaga kerjaan. Selain itu ada pula tentang pemerataan pembangunan, diantaranya meningkatkan daya saing UMKM, pemanfaatan dana desa, sampai mengembangkan potensi ekonomi daerah, pemirsa. Dan kita beralih ke program ekonomi yang digalangkan atau dipromosikan oleh Prabowo Sandiaga. Yang pertama terkait dengan pengembangan industri. Caranya tentu saja salah satunya adalah dengan program andalan milik Sandiaga yang sudah digaungkan sejak Pilgub DKI Jakarta lalu, yaitu OKOC. Selain itu ada revitalisasi pasar tradisional, industri startup, sampai bidang ekonomi syariah, industri kreatif muslimah, dan wisata halal. Kita lihat selanjutnya. Di bidang kesejahteraan masyarakat, Prabowo Sandi berencana mendirikan lembaga tabung haji. Apa itu? Yaitu menyediakan transportasi publik yang murah hingga menghentikan kebijakan outsourcing. Wow. Selanjutnya di bidang pemerataan pembangunan, ada satu program yang cukup menarik selain dana transfer daerah, yaitu penghapusan pajak bumi dan bangunan. Tentu tidak berlaku bagi semua, melainkan hanya bagi rumah tinggal utama dan pertama milik warga. Oke.
Terakhir, bidang pertanian juga tidak luput dari program ekonomi Prabowo Sandiaga. Ada beberapa diantaranya adalah melakukan industrialisasi pertanian, mendirikan bank tani dan nelayan, menerapkan digital framing hingga membenahi infrastruktur pertanian. Jadi program siapakah yang menurut Anda lebih unggul? Kita akan nantikan seperti apa realisasinya.